gitu, ini turun. Nah, pengumuman itu kalau kenaikan harga BBM naik, itu penting kita ketahui, so kita akan tahu, akan berasa bahwa semua barang ini harganya akan naik. Gitu. Tapi pasti kita nggak suka ya kalau begitu kan. Kemudian berita kematian presiden atau tokoh super penting yang lain, idola kita, itu adalah berita penting ya, tapi kita nggak suka karena atas kematiannya itu gitu. Berita kebakaran, perang, bencana alam, sama juga gitu. Itu adalah berita penting yang, tapi kita tidak pengen itu terjadi. Kita nggak suka sama peristiwa tersebut. Itu contoh topik penting. Mudah-mudahan kamu bisa merasakannya. Nah, sekarang kita beralih bagaimana mengukur tentang menarik. Jadi kalau misalnya sebuah berita penting aja, kita udah punya alasan untuk menulis ya. Kemudian ditambah dengan hal dia penting dan menarik. Nah, itu lebih besar lagi news value-nya dan kita harus menulisnya. Tapi ada kalanya dia menarik doang ya, tapi nggak penting sama sekali gitu ya. Itu juga kita bisa punya alasan yang untuk menulisnya. Tapi yang paling bagus adalah berita tersebut penting dan juga menarik gitu. Nah, itu news value-nya tinggi ya gitu. Jadi bagaimana sekarang mengukur sebuah peristiwa itu menarik? Menarik bagi seseorang belum tentu menarik bagi orang lain ya. Misalnya ada 2 reporter nih di lapangan, dia bisa beda itu kesimpulannya. Nah, ini menarik. Saya bilang enggak, apa menariknya begitu gitu. Nah, itu bisa kejadian ya begitu. Itu menandakan bahwa menarik itu subjektif ya. Bentar ya, saya minum dulu. Menarik adalah kata yang subjektif ya. Tidak semua orang sepakat untuk mengatakan sesuatu itu menarik atau tidak menarik. Tergantung preferensi dia ya. Namun kita bisa mengukur kadar menarik dari beberapa indikator di bawah ini. Jadi, walaupun dia subjektif, tapi kita bisa membuat dia lebih objektif ya. Menarik itu karena subjektif, kita bilang misalnya ada, ya gampangnya di kelas lah ya, ada cowok menarik nih gitu kan, lalu teman kamu bilang, nggak menarik. Nah, untuk mengukur dia menarik apa enggak, itu kita bisa cari alasan-alasannya. Kemudian itu untuk contoh yang sehari-hari kamu alami. Nah, pada umumnya hal-hal yang menarik itu dia harus memenuhi atau indikatornya seperti di bawah ini. Banyak di bawahnya ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Saya akan menanyakan kamu. Ini saya berikan 2 aja contoh yang menarik. Nanti kamu tambahkan yang lainnya. Jadi gini, aktual. Apa itu aktual? Aktual itu adalah sesuatu yang baru saja terjadi. Semua hal yang baru itu aktual ya. Dan semua hal yang baru menarik. Semua hal yang baru terjadi menarik. Semua hal yang baru kita ketahui itu menarik. Jadi, aktual itu adalah sesuatu yang baru bagi kita, bagi pembaca kita ya. Nah, itu menarik. Ini contoh ya, contoh yang paling gampang lah ya. Misalnya, kamu masuk di sekolah waktu SMA lah ya, saya balik ke SMA, ada siswa baru masuk nih di kelas 2 misalnya. Nah, kamu pasti pengen tahu itu ya. Karena dia baru masuk, jadi kamu pengen tahu, ini dari mana orang ini, siapa, latar belakangnya, apakah orangnya menyenangkan, apa enggak gitu ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan begitu. Mengapa timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena dia baru aja pindah kan, kamu baru kenal, jadi kamu pengen mengenal. Nah, itu jadi orang itu jadi peristiwa itu bukan orangnya, peristiwa kepindahannya itu, peristiwa ada orang baru di kelas kamu itu jadi menarik. Atau yang gampang lagi saya contohkan, misalnya di kelas kamu ini ada 2 orang teman kamu jadian ya. Dia jadian, dia saling jatuh cinta, lalu dia jadian ya. Nah, itu hal yang menarik tuh buat kamu ya. Pasti tuh kamu dengan teman-teman sebelah kamu bilang, dia udah jadian lu gitu kan. Mengapa itu kamu bilang dulu jadian? Karena dia baru terjadi. Semua yang baru terjadi itu menarik.
Kemudian apalagi kalau misalnya, bukan apalagi ya, setelah selang beberapa waktu mereka pisah gitu kan. Nah, itu menarik lagi tuh, karena kamu baru tahu bahwa dia pisah. Udah pisah lu sekarang, digosipin gitu ya. Nah, kenapa kamu gosipin? Karena dia menarik. Kenapa dia menarik? Karena baru aja terjadi. Dia baru berpisah gitu. Itu adalah mengapa suatu itu menarik, karena dia baru terjadi. Kemudian contoh yang lain lagi yang lebih sosial lah ya. Misalnya ya, teman kamu baru masuk kelas, dia bilang, waduh, saya barusan ngeliat kecelakaan katanya di depan. Satu orang berdarah-darah dan ke rumah sakit. Nah, itu adalah menarik buat kamu ketahui. Di mana gitu? Bagaimana kejadiannya? Kenal nggak? Anak kampus nggak? Begitu pertanyaan semua. Kenapa kamu bertanya dan ingin mengetahuinya? Karena itu menarik ya bagi kamu. Karena baru terjadi di depan kamu gitu kan. Tapi kalau ceritanya begini ya, ada seorang teman kamu bilang, ini dulu 18 tahun yang lalu di depan sini ada beca ditabrak oleh mobil gitu. Pasti nggak menarik bagi kamu. Kenapa? Karena udah lama banget gitu ya terjadinya. 18 itu nggak menarik. Nah, jadi mengapa bahwa berita itu harus ada unsur aktualnya? Itu karena setiap yang aktual itu ada daya tariknya. Ya. Setiap hal-hal yang baru itu ada daya tariknya. Makanya kalau misalnya ini contoh yang konyol ya. Misalnya ada nih cowok playboy, dia punya pacar, dia satu. Kemudian setelah itu dapat lagi nih pacar yang baru. Nah, itu dia lebih tertarik yang pada yang baru itu, dari yang lama. Yang lama udah daya tariknya udah berkurang bagi dia. Sedangkan yang baru itu daya tariknya lebih besar gitu. Kira-kira gitu ya. Atau contoh yang sainsnya, kita baru tahu nih misalnya bahwa universe ini ternyata tidak ada tepinya ya. Jadi kita nggak bisa ngebayangin kalau kita punya pesawat ini yang super canggih, yang bahan bakarnya nggak habis-habis, kemudian kecepatannya tinggi sekali, kemudian kita terbang gitu lurus saja ya ke angkasa gitu, nggak ada batasnya ya universe ini. Kita nggak sampai ke ujungnya gitu. Nah, itu menarik tuh bagi orang-orang yang baru tahu. Misalnya kamu ketika SD baru belajar ilmu alam, bahwa universe ini nggak ada ujungnya ternyata ya. Kamu naik pesawat kemana aja tuh nggak pernah sampai kemana. Jalan terus nggak ada batasnya alam ini gitu. Nah, itu menarik ya, karena kamu baru tahu waktu itu gitu. Tapi kalau dibilangin sekarang, mungkin kamu nggak menarik lagi. Ya udah tahu saya dari SD, itu bukan cerita baru gitu. Terus, ya dalam sehari-hari kan kamu juga bilang, kamu dapat info yang kamu udah tahu, basi, cerita basi gitu. Kita udah tahu semua gitu. Nah, itu pengertian aktual. Jadi aktual itu adalah hal-hal yang baru terjadi. Dan yang kedua, saya ingin memberi contoh juga hal yang menarik itu yang ada kaitannya dengan kita yang dekat. Secara geografis misalnya, kayak tadi. Ada kecelakaan di depan sebuah sepeda motor ditabrak mobil ya. Kemudian yang satu korban pengendara sepeda motornya dilarikan ke rumah sakit. Itu terjadi di depan kampus kita. Nah, itu menarik ya, karena ada unsur kedekatan sama kita di samping baru ya. Tapi kalau kamu bilang ada sepeda motor ditabrak mobil di sana di Washington gitu, di Amerika sana, ya paling kamu bilang ya jauh banget gitu. Kamu nggak tertarik mendengarkannya ya, nggak berusaha untuk mencari tahu lagi gitu. Tapi kalau depan kampus gitu pasti kamu nanya lagi siapa gitu, fakultas mana gitu, jurusan apa gitu, pertanyaannya banyak gitu. Tapi kalau yang terjadi mahasiswa ditabrak motor tapi di Washington sana ya paling kamu lepeh gitu ya, informasinya nggak penting buat kamu. Itu kedekatan secara geografis dekat, tapi kedekatannya bisa juga secara misalnya emosi, psikologis ya. Misalnya sekarang ini ya, sekarang saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Brazil dengan Argentina ya. Bagi penggemar Argentina, penggemar Messi itu pasti dia pengen tahu itu ya, menang apa enggak itu Argentina ya.
Tapi ada kedekatan emosi dengan Messi sebagai penggemar ya. Sebagai penggemar dia pengen tahu gitu. Ini terjadi nggak? Barusan saya intipnya hasilnya 0-0 ya. Baru aja selesaikan pertandingannya berarti. Tadi mulainya jam 6.30. Nah, kedekatan emosi gitu. Kemudian atau ginilah ya, pemain Indonesia mendapatkan medali emas di Olimpiade teman bulu tangkis ya. Nah, itu kamu girang ya. Kamu pengen tahu karena ada kedekatan emosi dengan kamu sebagai sesama warga negara. Dan yang paling terasa kedekatan psikologis adalah misalnya ada salah satu anggota keluarga kita mengalami musibah ya, dan terjadinya walaupun jauh ya, misalnya dia sedang di luar negeri kena musibah, itu adalah berita yang paling menarik buat kamu karena kamu mempunyai rasa kedekatan secara emosi. Atau pacar kamu lah ya, dekat kamu kecopetan misalnya lagi di Afrika sana, nah kamu diberitahu, itu peristiwa menarik buat kamu. Tapi buat orang lain yang tidak kenal dengan pacar kamu ya, siapa dia gitu, gue pikirin, misalnya begitu ya. Nah itu hal-hal yang menarik. Jadi dari dua itu kita bisa tahu mana yang menarik, mana yang enggak. Tetapi ukurannya itu banyak, enggak dua aja, puluhan. Nah sekarang saya ingin tahu dari kamu, apalagi yang membuat sebuah peristiwa itu menarik. Ada yang mau jawab? Silakan. Selain aktual dan menarik, selain aktual dan kedekatan, apa ya dari sebuah peristiwa yang bisa menjadi menarik buat orang lain, buat pembaca, atau buat masyarakat umumnya? Ayo. Biasanya dari tokoh yang berpengaruh, Pak, seperti pejabat, kasus-kasus pejabat, seperti artis tuh biasanya banyak yang meliput gitu. Terus juga masyarakat pastinya karena dia terkenal gitu kan mungkin, atau idolanya gitu, jadi membuat masyarakat kayak tertarik gitu untuk mengetahui apa sih beritanya gitu tentang dia gitu, apa yang sedang dilakuin, kenapa diberitain, seperti itu, Pak. Ya benar ya. Yang kedua adalah tokoh. Karena itu kamu bisa mengerti mengapa Vanessa itu beritanya nggak habis-habis sampai sekarang setelah dia kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur ya. Kan banyak kecelakaan yang terjadi. Biasanya sebuah kecelakaan diberitakan sekali aja dan nggak ada terusannya. Tapi kalau Vanessa itu dia kecelakaan sudah lama sampai sekarang beritanya masih ada aja. Kenapa? Karena tokoh dia. Karena dia terkenal gitu. Karena itu banyak beritanya ya. Oke, yang kedua apa? Selain tokoh, tadi saya di atas tuh sudah ada aktual ya. Kemudian kedekatan atau proximity ya. Tiga apa? Ayo, kamu kan pernah belajar sebenarnya. Kedekatan sama pengaruh itu dampaknya itu sama aja atau beda ya, Pak? Kalau pengaruh, kedekatan itu ya maksud kamu kedekatan dengan pengaruh. Pengaruh itu kan karena kedekatan yang aktual, itu bukan nilai. Pengaruh itu bukan nilai ya. Dan bukan nilai berita. Tapi kalau kedekatannya itu nilai berita. Kalau berpengaruh, ya itu karena kedekatan, karena aktual, karena dia tokoh, jadi berpengaruh buat pembaca ingin tahu. Ayo yang lain, apakah masih ada nih di tempat? Apa saya tunjuk aja ini ya, kalau kamu nggak mau mengatakan sesuatu. Izin bertanya. Ya, Melan, silakan. Kan Pak, di sebuah berita itu ada apa namanya? Ada berita yang berkesinambungan ya Pak. Contoh nih, dulunya tuh pernah ada berita itu, terus ada kejadian lagi, tapi dengan tokoh yang berbeda. Nah itu cara menyebutkan
news value-nya itu bagaimana gitu agar berita itu lebih menarik lagi, karena kan untuk menyambungkan dari berita yang sebelumnya itu memerlukan penulisan yang lebih itu lagi gitu. Lalu Pak, untuk sebuah berita yang memerlukan keaktualan itu kan memerlukan gagasan juga. Nah, gagasan seperti apa yang dibutuhkan seperti itu? Yang pertama nanti saya tanya contohnya ya, kemudian saya jawab yang kedua dulu ya. Aktual itu ukurannya sederhana aja, itu adalah timeline waktu ya. Sepanjang dia baru terjadi atau baru diketahui, nah itu udah aktual ya. Tidak ada ukuran-ukuran lain, ini jadi garis waktu aja. Jadi kalau misalnya ada peristiwa yang belum pernah diberitakan walaupun kejadiannya udah lama, berarti orang lain belum tahu, nah itu masih disebut aktual. Atau kalau terjadi di depan kita, dia baru terjadi beberapa menit yang lalu, atau kalau misalnya di koran itu paling telat adalah kemarin, nah itu aktual. Hanya itu. Tapi yang pertanyaan kamu yang pertama, saya tidak belum memahaminya, mungkin kamu bisa kasih contoh ya. Seperti apa itu? Contohnya, contoh beritanya. Contoh beritanya ya Pak. Contohnya kan contoh nih ada pembunuhan wartawan kan. Contoh wartawan Udin lah pernah kan, itu pernah kasusnya kan lama. Nah, terus ada lagi nih, ternyata di tahun ini tuh ada lagi nih, ada pembunuhan wartawan. Nah, itu kan sering dinambungkan gitu kan Pak di awalnya gitu. Sekarang terulang kembali gitu kejadian seperti ini gini gitu kan. Itu tuh kadang untuk membuatnya itu kita memerlukan sebuah ide gitu kan, sebuah gagasan, bukan hanya kita memerlukan bacaan saja yang pengetahuan yang harus kita ingat gitu, oh dulu juga pernah ada kejadian ini gitu, tapi bagaimana sih cara membuatnya itu agar nggak bosen untuk dibaca gitu, kayak gitu. Oh, saya paham. Jadi gini, itu namanya newspek sebenarnya. Sebenarnya mungkin kamu gagasan utamanya adalah ingin menulis mengapa wartawan dibunuh gitu kan. Lalu ada peristiwa baru nih ya, peristiwa baru bahwa wartawan si A katakanlah dibunuh ya. Nah lalu untuk menjawab pertanyaan kamu mengapa wartawan dibunuh, kamu beritakan di awalnya itu kejadian wartawan si A. Kemudian di bawahnya baru kamu cerita bahwa A adalah bukan wartawan pertama yang dibunuh. Sebelumnya sudah sering terjadi, ada Udin, ada macam-macam lah ya wartawan, saya lupa juga namanya. Nah lalu kamu bikin ininya, kesimpulan analisisnya ya. Jadi ini berita analisis barangkali ya, mengapa wartawan itu dibunuh. Jadi yang pertama, yang aktualnya itu adalah berita yang pembunuhan wartawan yang sekarang. Sedangkan yang pembunuhan yang lalu-lalu itu bukan aktual, tapi itu adalah cara kamu menyampaikan kepada publik mengapa wartawan itu dibunuh. Tapi kalau tidak ada peristiwa baru, ya, kamu tidak bisa menuliskan gitu. Orang akan menganggap, ini cerita apa sih? Kok tiba-tiba cerita wartawan dibunuh? Kan nggak ada yang terbunuh gitu. Jadi perlu newspek gitu. Atau pada kejadian Vanessa ya misalnya. Lalu ada kan beritanya berlanjut ya, ada follow up news story bahwa jalan tol Indonesia dianggap tidak aman gitu kan. Nah, mengapa itu diberitakan sekarang? Karena disangkut pautkan dengan kejadian yang baru saja terjadi, yaitu Vanessa mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi sang tokoh ini mengatakan tidak sepenuhnya kesalahan itu pada supir ya, tapi juga kesalahannya itu adalah pada struktur jalan tolnya yang tidak memenuhi syarat atau berbahaya.